Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Baik anak bapak semuanya, anak bapak kelas 4 SDN 02 Kampung Pondok yang bapak sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali hari ini belajar PAI. Sebelum belajar kita lanjutkan, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Semoga pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan dapat anak bapak ikuti dengan baik dan dipahami serta diamalkan nantinya. Anak bapak yang bapak sayangi, materi kita hari ini adalah tentang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau beriman kepada Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasul Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Setelah kemarin telah belajar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai rukun iman pertama. Nah, hari ini kita masuk kepada rukun iman yang keberapa anak Bapak itu? Beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. 1 beriman kepada Allah, 2 malaikat, 3 kepada kitab, yang keempat. Jadi kita belajar sekarang adalah rukun iman yang keempat. Iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala ada rukun iman yang keempat. Iman kepada Rasul berarti mengimani keberadaannya serta mengimani ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Subhanahu wa taala tersebut. Mengimani berarti mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Serta bukan sekedar mengimani dan mempercayainya saja, tapi mengamalkannya. Dan tentunya tak kalah penting adalah selalu meyakini di dalam hati bahwa ajaran yang dibawa Nabi dan Rasul itu adalah ajaran dari Allah, ajaran yang benar. Nabi, apa yang dikatakan Nabi itu anak bapak? Ini agar dapat anak bapak ringkas nanti materi video ini. Nabi itu adalah manusia laki-laki biasa yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Nah, itu yang dikatakan Nabi anak bapak. Manusia biasa yang menerima wahyu hanya untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Itu Nabi. Dan Rasul bagaimana? Rasul adalah manusia biasa yang menerima wahyu dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Itulah beda Nabi dengan Rasul. Ya anak bapak, jadi ada Nabi, ada Rasul. Kalau Nabi ini sangat banyak sekali ya anak bapak. Ada 124.000 orang itu dalam sebuah keterangan, dalam sebuah kitab dijelaskan banyak nabi itu 124.000 orang, banyak rasul 313 orang. Jadi banyak nabi. Jadi secara tanggungjawabnya yang lebih besar adalah rasul, tentunya rasul. Nah, bagaimana pula berapa banyak rasul yang wajib kita ketahui? Itulah yang rasul yang 25. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam 25 tersebut dipilih pula jadi 5. 5 itulah disebut dengan Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Apa maksudnya Nabi dan Rasul Ulul Azmi? Ini Nabi yang mempunyai kesabaran yang sangat dalam. Mempunyai keistimewaan yang lebih tinggi. Mempunyai ketabahan, mempunyai ujian yang lebih berat. Mana saja yang Nabi dan Rasul Ulul Azmi itu? Pertama ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang disingkat lebih mudah nih mengingatnya anak bapak, NIMIM. N Nuh, I Isa, M Musa, jadi I yang pertama tadi Ibrahim, I yang keduanya Isa, dan terakhir M adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Jadi Nabi dan Rasul Azmi ini maksudnya adalah memiliki teguhan hati dan ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan risalahnya.
Di setiap nabi dan rasul ulul azmi yang 5 ini ada masing-masing mukjizatnya anak Bapak. Seperti Nabi Nuh membuat perahu yang dapat menyelamatkan kaum dari banjir bandang, perahu besar. Nabi Ibrahim mukjizatnya tidak hangus dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Musa tongkatnya bisa jadi ular, bisa membela lautan. Nabi Isa mukjizatnya adalah membuat burung dari tanah, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penyakit kusta, dan dapat menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita tentunya, nabi akhir zaman, nabi yang terakhir, nabi kita umat terakhir. Mukjizat yang paling besar, yang paling tinggi adalah Al-Quranul Karim, yang sampai saat ini masih kita baca, kita amalkan jadi pegangan dalam kehidupan kita. Di samping yang lain-lain, ada mukjizat Nabi itu keluar air dari celah-celah jarinya, dan bisa membela bulan, dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah pelajaran kita kali ini ada apa? Yaitu tentang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Rasul? Rasul itu utusan. Utusan siapa? Utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada Rasul, ada Nabi. Rasul lebih berat tanggung jawabnya karena dia menerima wahyu untuk dirinya dan menyampaikan kepada umatnya. Dia itu beda Nabi dengan Rasul. Kalau Nabi menerima wahyu hanya untuk dirinya dan tidak perlu menyampaikan kepada umatnya. Jadi dengan kesimpulan, dengan singkatan, Nabi tidak punya umat. Kalau Rasul punya umat yang berkewajiban untuk mengajarkannya, untuk dia ajarkan. Dan banyak lagi secara sifat nanti ada juga bedanya. Kalau Nabi dan Rasul, Nabi punya sifat itu cuma 3, siddiq, fatanah, amanah. Tapi kalau Rasul 4, siddiq, fatanah, amanah, tablik. Harus menyampaikan. Jadi bedanya tablik. Ya Bapak ya. Semoga dapat anak pahami. Tugas anak Bapak adalah silakan ringkas video materi yang Bapak sampaikan ini. Pak beda Nabi dan Rasul, berapa jumlah Nabi, Nabi ulul azmi berapa, apa mukjizatnya, dan bagaimana cara beriman kepada Nabi dan Rasul. Silakan diringkas nanti. Mungkin saja anak Bapak. Bapak akhiri dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.